Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami senang boleh mendengar ada begitu banyak saudara yang diberkati lewat program ini. Dan kembali lagi kami mengingatkan untuk tidak melalaikan tanggung jawab kita untuk menerima berkat secara pribadi ketika kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Saya Pendeta Edward Taliwongso, dibantu oleh Pendeta Jerry Mangerongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha mengungkapkan rahasia melalui firman-Mu. Sekali lagi kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan membaca, merenungkan peristiwa-peristiwa penting menjelang kedatangan Yesus. Urapi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita akan mencoba menggali makna dari ayat inti. Kemudian yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa mengetahui kebenaran akan membawa kebebasan yang sejati kepada umat yang membaca dan melakukannya. Kemudian ada Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Hari Sabat diberikan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya, mengingatkan bahwa Tuhan yang menguduskan mereka. Kemudian ada Wahyu 7 ayat 1 dan 2, berisi tentang ada 4 malaikat yang menahan angin kehancuran di bumi sampai meterai Allah diberikan kepada umat pilihannya. Lalu ada Wahyu 14 ayat 1, anak domba atau Yesus berdiri di Bukit Sion dengan rombongan 144.000 yang telah dimeteraikan dengan namanya dan nama Bapanya di dahi mereka. Kemudian ada Yoel 2 ayat 21 sampai 24. Tuhan memulihkan tanah dan memberikan berkat berlimpah menyebabkan sukacita bagi umat dan juga bagi alam. Hosea 6 ayat 3 berisi dorongan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh yang kedatangannya seperti fajar dan hujan yang memberikan penyegaran. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Dorongan untuk bersabar menantikan kedatangan Tuhan seperti seorang petani menunggu hasil bumi dengan sabar. Kemudian ada Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Babel yang besar telah jatuh dan menjadi tempat kediaman roh jahat. Kemudian umat Allah dipanggil untuk keluar dari Babel agar tidak terlibat dengan dosa dan malapetakannya. Sekarang kita lihat pengertian judul peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Apa yang dimaksud penutupan sejarah dunia? Penutupan sejarah dunia yang dimaksud adalah rentetan peristiwa yang menuju kepada klimaks, yaitu pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah peristiwa akbar ini, maka penghakiman Allah akan diselesaikan dan bumi yang sudah rusak oleh dosa ini akan dikembalikan pada keadaannya yang semula, tanpa dosa, tanpa kejahatan, dan tanpa penderitaan. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi menuju kepada penutupan sejarah dunia? Peristiwa-peristiwa yang menuntun kepada penutupan sejarah dunia adalah sebagai berikut menurut konteks pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pertama ada pencurahan roh suci hujan akhir. Diikuti dengan masa kesusahan yang besar yang merupakan amarah setan yang terakhir dan juga untuk memurnikan umat Allah. Lalu ada istilah yang kita sebut dengan Armageddon, peperangan terakhir antara kebaikan dan juga kejahatan. Lalu kedatangan Kristus yang kedua kali, kerajaan 1000 tahun, penghakiman terakhir bagi orang jahat, dan kemudian langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Baik, saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran Sekolah Sabat yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian.
Mari kita identifikasi ayat ini dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apa pengertian kebenaran? Kedua, apa yang dimaksud dengan belilah kebenaran dan jangan menjualnya? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian? Nah, sekarang apa pengertian kebenaran? Saudara-saudara, Nicole Francis dalam buku Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1053 menuliskan bahwa kebenaran adalah firman Allah yang dinyatakan melalui kitab suci yang menyatakan karakter Allah dan Yesus Kristus yang dapat menjadikan kita ciptaan baru. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan belilah kebenaran, jangan menjualnya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 1025 menuliskan, kebenaran adalah harta yang harus diperoleh dengan cara apapun dan tidak boleh dilepaskan dengan apapun godaannya. Kata beli di ayat itu bukan harafiah. Kebenaran dapat dibeli namun merujuk pada usaha yang tekun dan sungguh-sungguh karena kebenaran adalah segalanya. Matius 6 ayat 33 menyebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang dimaksud dengan belilah kebenaran. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dan jangan menjualnya? Saudaraku, jika sikap mementingkan diri sendiri, merasuk dan mata tertutup pada fakta-fakta untuk mendapatkan keuntungan sesaat, maka kebenaran telah dijual dan orang itu berada dalam bahaya. Jika proses penipuan diri terus berlanjut, akan tiba saatnya ketika semua pemahaman tentang nilai kebenaran hilang dan manusia akan binasa. Hanya sedikit yang menyadari betapa berbahayanya penipuan-penipuan kecil yang mereka lakukan atau betapa murahnya harga yang mereka jual untuk kebenaran dan kehidupan yang kekal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hikmat, didikan, dan pengertian? Saudaraku, hikmat adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Kemudian, didikan adalah praktek umum untuk memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Biasanya dengan belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Kemudian, pengertian. Pengertian menunjukkan seseorang yang cukup berpengalaman dalam kebijaksanaan di mana mereka dapat mengajarkan akan prinsip-prinsip tersebut kepada orang lain. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada topik kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Mengapa atau apa alasannya kita perlu untuk setia kepada Allah dan firman-Nya? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu setia kepada Allah dan firman-Nya. Yang pertama, kesetiaan kepada Allah menentukan keselamatan kekal. Dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus menggambarkan tentang kerajaan sorga. Dia katakan dalam Matius 25 ayat 21 dan 23 bahwa hamba yang setia akan masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya, sebaliknya yang tidak setia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi menurut ayat yang ke-30. Alasan kedua, kita perlu setia kepada Allah dan firman-Nya karena Dia adalah sumber kebenaran. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sedangkan iblis adalah sumber dusta dan bapa segala dusta menurut Yohanes 8 ayat yang ke-44. Alasan ketiga, ketika kita setia pada firman-Nya, maka kita akan dijaga dan dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang keempat, menurut Mazmur 119 ayat 105, firman Allah adalah pelita dan terang dalam jalan kehidupan kita. Selain itu, firman-Nya memberi pengertian sehingga kita bisa membedakan antara kehendak Allah dan tipuan si jahat. Yang kelima, menurut pena inspirasi dalam buku Kemenangan Akhir halaman 503, di sana dikatakan bahwa firman Allah adalah sebagai perlindungan terhadap guru-guru palsu
dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Yang keenam, alasan terakhir mengapa kita perlu setia kepada Allah dan firman-Nya adalah karena firman Allah adalah benteng pertahanan jiwa pada waktu kesusahan dan untuk melewati pertentangan besar. Di halaman yang sama, Nyonya White katakan, penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengherankan di mata kita. Begitu miripnya pemalsuan itu dengan aslinya, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh kitab suci. Nah sekarang bagaimana cara untuk kita dapat setia kepada Allah dan firman-Nya? Kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya ditentukan oleh intensitas waktu kita berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya, kemudian loyalitas kita kepada Allah melalui firman-Nya, serta ketundukan kita untuk menurut kepada Allah melalui firman-Nya. Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Kemudian Mazmur 1 ayat 1 dan 2 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tentu semuanya ini hanya bisa kita lakukan bila Roh Kudus tinggal di dalam kita setiap hari. Kita masih melanjutkan dengan tema kesetiaan kepada firman Tuhan. Apa kira-kira ganjaran dan upah kalau kita setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya? Ada beberapa hal yang akan dialami. Yang pertama, kita akan mengalami kebenaran yang membebaskan kita sesuai dengan Yohanes 8 ayat 32 dan Amsal 23 ayat 23. Pengetahuan akan kebenaran akan membawa kebebasan dari tipu daya dan juga belenggu dosa. Kemudian juga orang percaya akan mengalami pengudusan melalui firman Allah, sebagaimana di dalam Yohanes 17 ayat 17. Pengudusan dan penyucian oleh kebenaran firman Allah menjadikan kita kudus dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, orang percaya akan mengalami penerangan dan juga petunjuk hidup, sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 130, dan ayat 160. Di mana jalan hidup yang akan diterangi dengan jelas dan juga akan mengalami pengertian yang mendalam yang akan memandu langkah orang percaya di dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, mereka yang setia kepada firman Allah akan memiliki jaminan kebenaran dan perlindungan dari penipuan setan. Sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Kita akan memiliki kepastian dan perlindungan dari penipuan dan memahami nubuatan yang benar. Lalu yang kelima, mereka yang setia akan memiliki ketahanan dan kemenangan di dalam pertentangan yang besar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellen White dalam Kemenangan Akhir halaman 503, hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan bertahan melalui pertentangan besar terakhir itu. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Jadi ketahanan kita menghadapi ujian akhir zaman ini akan diuji apabila kita setia menghormati dan menghargai perintah-perintah Allah dan juga beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana firman Allah itu terjadi dan bagaimana dia menjadi Alkitab? Nah, ada satu kata di dalam teologi kekristenan yang disebut dengan inspirasi. Inspirasi adalah keyakinan bahwa Allah yang mengilhami penulis-penulis Alkitab untuk menulis firman-Nya. Konsep ini berdasarkan pada ayat seperti 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, firman Allah menjadi Alkitab melalui proses yang panjang dan rumit yang melibatkan minimal ada 5. Yang pertama adalah inspirasi ilahi, yang kedua penulisan oleh berbagai penulis, yang ketiga koleksi atau pengumpulan,
Yang keempat adalah kanonisasi yang dilakukan oleh komunitas iman. Dan yang kelima, penerjemahan ke dalam berbagai bahasa seperti yang ada di tangan kita bahasa Indonesia. Progres ini mencerminkan keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang ditujukan untuk membimbing, untuk mengajar, dan untuk menguatkan umat dalam perjalanan iman mereka. Kita mungkin bertanya, apakah masih sampai saat ini firman Allah itu diberikan selain isi Alkitab yang ada di tangan kita? Mari kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 13. Di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lalu perhatikan baik-baik ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini menyebutkan bahwa karunia-karunia, termasuk juga karunia kenabian, diberikan untuk memperlengkapi orang kudus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang sempurna tentang anak Allah. Dan ini menunjukkan bahwa karunia-karunia ini termasuk karunia kenabian akan tetap ada sampai kesatuan iman dan kedewasaan penuh tercapai, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian ada ayat yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan, janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa jemaat harus menghargai dan menguji nubuat-nubuat, menandakan bahwa karunia kenabian akan terus relevan dan penting di dalam kehidupan gereja sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga mencatat mengenai meterai. Sekarang pertanyaan, apa arti rohani meterai dan dimeteraikan? Apakah meterai sorga itu? Apa itu meterai Allah? Apa jenis meterainya dan bagaimana proses pemeteraian dan di mana itu dimeteraikan? Saudara-saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, pada zaman kuno, segel atau meterai membuktikan keaslian dokumen-dokumen resmi. Meterai adalah tanda yang khas dan individual. Nah, apakah meterai Allah itu? Meterai Allah adalah tanda kepemilikan Allah atas umatnya yang setia. Wahyu 14 ayat 12. Mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Nah, apa jenis meterainya? Di dalam meterai itu ada 3 unsur yang terkandung. Pertama, nama dari pemilik meterai. Kedua, gelar. Dan ketiga, wilayah kekuasaan. 3 unsur dari meterai ini ada terkandung dalam hukum Allah, khususnya dalam perintah keempat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di situ disebutkan yang pertama, nama dalam hal ini adalah Tuhan Allahmu. Yang kedua, gelar, dia adalah pencipta. Dan yang ketiga, wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan adalah langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, meterai kadang-kadang disebut sebagai tanda di dalam kitab suci. Misalnya dalam Roma 4 ayat 11. Sebagai tanda atau meterai Allah ada di dalam hukum Allah, khususnya pada hari Sabat. Perintah keempat yang terkandung mengenai unsur meterai itu. Sabat adalah meterai atau tanda penyembahan atau ibadah kita kepada Allah. Yehezkiel 20 ayat 12 dan ayat 20. Dan tanda penurutan. Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Kemudian, di mana dimeteraikan? Meterai Allah ditempatkan di dahi. Mengapa?
Dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Artinya, kita memilih untuk menyembah Allah sesuai dengan petunjuknya dan bertumbuh menyerupai karakter seperti Allah. Nah, kemudian bagaimana pemeteraian itu terjadi? Nasihat bagi Sidang, Ellen G. White dalam bukunya Nasihat bagi Sidang halaman 334 paragraf yang pertama menyebutkan, tidak seorang pun dari kita akan menerima meterai Allah sementara karakter kita memiliki satu titik atau noda. Terserah kepada kita untuk memperbaiki cacat dalam karakter kita, untuk membersihkan bait suci jiwa dari setiap kekotoran. Kemudian hujan akhir atau Roh Kudus akan turun ke atas kita seperti hujan awal yang turun ke atas murid-murid pada hari Pentakosta. Jadi mereka yang akan dimeteraikan adalah mereka yang telah menerima kecurahan Roh Kudus untuk menuntun mereka memiliki karakter Allah, dan itulah yang membedakan umat Allah dan bukan umat Allah. Ya, terima kasih pendeta. Nah, sekarang apakah meterai dari setan tersebut? Bagaimana prosesnya dan di mana dimeteraikannya? Meterai dari setan sebagaimana tergambar dalam Wahyu pasal 13 dan Wahyu 14 adalah tanda binatang. Sebagaimana kita ketahui bahwa binatang itu melambangkan kekuatan atau sistem yang berpengaruh di seluruh dunia yang bertentangan dengan Allah dan umatnya, maka tanda binatang itu menurut pena inspirasi dalam buku Evangelism halaman 234 adalah sabat kepausan, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam buku The Great Controversy halaman 446, itu adalah pemeliharaan hari Minggu sebagai pengganti hari Sabat hari yang ketujuh atau hari Sabat Tuhan. Tanda binatang itu menurut Wahyu 13 ayat 16 diberikan di dahi dan di tangan kanan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan iblis dan agennya, mereka menyesuaikan diri dengan penyembahan yang palsu. Nah, prosesnya menurut The Review and Herald 13 Juli 1897 dikatakan ketika mereka mentaati perintah yang mengharuskan mereka untuk berhenti bekerja pada hari Minggu dan menyembah Tuhan, sementara mereka tahu bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa hari Minggu itu berbeda dari hari kerja yang biasanya, maka mereka setuju untuk menerima tanda binatang itu dan menolak meterai Tuhan. Nah, sekarang apa manfaat dari meterai Allah bagi mereka yang menerimanya dan apa resiko jika mereka menolak atau tidak menerima? Sebagaimana dalam Keluaran pasal yang ke-12, Allah memberi keselamatan bagi orang Israel oleh tanda darah anak domba Paskah di tiang pintu dan ambang pintu mereka, demikianlah Dia mengakui mereka sebagai umatnya. Meterai Allah juga bermanfaat sebagai tanda bagi yang menerimanya bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah dan Allah akan menyelamatkan mereka. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 menggambarkan Sabat sebagai tanda atau peringatan antara Allah dan umatnya, tanda bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah umatnya yang telah ditebusnya. Demikianlah mereka yang memelihara Sabat dengan sukacita, penuh penghormatan dan penyembahan kepada Allah menurut Yesaya 58 ayat 14 akan bersenang-senang karena Tuhan dan akan mengendarai kendaraan kemenangan serta makan dari milik pusaka Yakub. Nah, pada akhirnya hanya akan tertinggal dua kelompok umat. Mereka yang menerima meterai Allah dan mereka yang menerima tanda binatang. Mereka yang tidak menerima meterai Allah sudah pasti adalah mereka yang menerima tanda binatang. Nah, sudah pasti resiko bagi mereka yang tidak menerima meterai Allah tidak akan termasuk pada kumpulan umat Allah dan mereka akan menerima upahnya yaitu kebinasaan menurut Wahyu pasal yang ke-7. Selain itu, Wahyu 14 ayat 9-11 menyatakan bahwa jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Itulah resiko bagi mereka yang menerima tanda binatang dan menolak menerima meterai Allah.
Sekarang, apa manfaat yang menerima meterai iblis dan apa resiko bagi mereka yang tidak menerima meterai iblis? Mereka yang menerima meterai iblis, yaitu tanda binatang itu, mereka akan diakui oleh kekuasaan dunia serta diberi kebebasan penuh untuk melakukan segala urusan dunia. Sementara bagi yang menolak, menurut Wahyu 13 ayat 15 dan 16, mereka akan dikucilkan, mereka akan mengalami sanksi ekonomi dunia, tidak bisa membeli atau menjual, serta ada resiko kematian karena mereka akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kapan proses pemeteraian Allah dan kapan proses pemeteraian tanda binatang atau meterai iblis? Proses penghakiman dan pemeteraian Allah, saudaraku, sementara berlangsung di rumah Allah sendiri. 1 Petrus 4 ayat 17 katakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Mengutip dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1161, dalam buku The Faith I Live By halaman 287 katakan, segera setelah umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, bukan dengan meterai atau tanda apapun yang dapat dilihat, tetapi menetap di dalam kebenaran baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga mereka tidak dapat digoyangkan. Dan hal itu telah dimulai, penghakiman Allah sekarang ada di atas bumi, supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Jadi prosesnya sudah sementara berlangsung. Namun demikian, pemeteraian akhir bagi yang berada di luar rumah Allah, Pena Inspirasi katakan dalam buku Evangelism halaman 234, belum ada seorang pun yang menerima tanda binatang itu. Waktu pengujian belum tiba. Ada orang-orang Kristen sejati di setiap gereja, tidak terkecuali dalam persekutuan Katolik Roma. Tidak ada yang dihukum sampai mereka memiliki terang dan telah melihat kewajiban dari perintah keempat. Tetapi ketika keputusan akan keluar untuk menegakkan sabat palsu, dan seruan keras dari malaikat ketiga akan memperingatkan manusia untuk tidak menyembah binatang itu dan patungnya, maka garis batas akan ditarik dengan jelas antara yang palsu dan yang benar. Kemudian mereka yang masih terus melakukan pelanggaran akan pada akhirnya menerima tanda binatang tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba mendiskusikan tentang kepada siapa kita menyembah dan seberapa pentingnya hujan awal dan hujan akhir itu. Pertanyaannya adalah mengapa kita menyembah? Oleh karena di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11-18, kita semua katanya akan dipaksa untuk menyembah patung. Apa kira-kira maksud dari semuanya ini? Yang pertama, kita menyembah Allah karena Dia adalah Sang Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu. Penyembahan yang benar berpusat pada pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala kehidupan dan sumber segala berkat. Ada beberapa alasan mengapa kita menyembah Allah. Yang pertama, oleh karena penciptaan. Wahyu 4 ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi, penciptaan adalah dasar dari penyembahan kita kepada Allah. Yang kedua, oleh karena pemeliharaan. Allah memelihara dan menopang alam semesta dengan segala isinya, sesuai dengan Kolose 1 ayat 16 dan 17. Jadi oleh karena Allah yang memelihara kita, ini memberikan alasan untuk kita bersyukur dan menyembah kepada Dia. Yang ketiga, alasan mengapa kita menyembah oleh karena keselamatan. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Jadi penyembahan itu sebagai bentuk penghargaan atas anugerah keselamatan. Lalu kemudian yang keempat adalah hukum Allah. Menyembah Allah adalah ketaatan kita kepada perintahnya. Oleh karena dalam Matius 22 ayat 37-38, Yesus mengatakan bahwa perintah yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apa yang dimaksud dengan patung binatang di dalam konteks pelajaran yang sudah kita bahas ini? Patung binatang dalam Wahyu 13 ini melambangkan suatu kekuasaan yang dipaksakan oleh sistem duniawi yang menentang Allah. Sistem ini menggunakan tipu daya dan juga kekerasan untuk menuntut penyembahan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah saja. Selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu apa itu arti dari hujan awal, kapan itu terjadi, apa itu arti dari hujan akhir, dan kapan itu terjadi.
Nah, saudaraku, sebenarnya istilah-istilah ini dipinjam dari dunia agrikultur teristimewa di Timur Dekat. Kalau kita lihat, maka menurut Eastern Bible Dictionary, hujan awal atau permulaan itu dimulai pada musim gugur di akhir bulan Oktober atau awal November, sesuai dengan Ulangan 11 ayat 14 dan Yoel 2 dan juga Yeremia 3. Dan ini hujan awal ini akan terus turun deras selama 2 bulan. Sementara itu hujan yang terakhir atau hujan musim semi biasanya turun pada bulan Maret dan April, dan fungsinya adalah untuk menumbuhkan gandum yang akan matang dan siap untuk dipanen sesuai dengan Ulangan 11 dan Hosea pasal 6. Setelah itu biasanya tidak ada lagi hujan dan langit akan cerah dan tidak berawan hingga bulan Oktober atau November. Nah, meminjam dari terminologi pertanian ini, sekarang kita lihat di dalam nubuat dan sejarah kekristenan. Secara sejarah kekristenan, hujan awal adalah di zaman gereja mula-mula ketika pergerakan kekristenan itu baru dimulai sesuai dengan Kisah 2 ayat 4. Pada waktu itu, pada hari Pentakosta, 3.000 orang yang dibaptis. Sementara hujan akhir adalah peristiwa pencurahan Roh Suci di akhir zaman, di mana umat-umat Allah akan memberitakan kebenaran dengan kuat kuasa dan jutaan orang akan merespon dan menerima kebenaran sesuai dengan Wahyu pasal 18. Jadi kalau hujan awal itu adalah untuk awal dari benih kebenaran kekristenan, hujan akhir adalah pematangan siap untuk disabit, dituai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kira-kira apa manfaat dan pentingnya hujan awal dan hujan akhir ini bagi kita orang percaya? Ellen White dalam Testimonies for Minister halaman 506 mengatakan, sebagaimana embun dan hujan yang diberikan terlebih dahulu, artinya hujan awal, untuk membuat benih berkecambah dan kemudian mematangkan hasil panen, demikian pula Roh Kudus diberikan untuk meneruskan proses pertumbuhan rohani dari satu tahap ke tahap lainnya. Pematangan biji-bijian melambangkan penyelesaian karya kasih karunia Allah di dalam jiwa. Dengan kuasa Roh Kudus, gambar moral Allah akan disempurnakan di dalam karakter. Kita akan sepenuhnya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kemudian dia mengomentari tentang hujan akhir. Hujan akhir yang mematangkan panen di bumi melambangkan anugerah rohani yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan anak manusia. Tetapi, ini mengapa pentingnya hujan awal dan hujan akhir. Tetapi, jika hujan yang pertama tidak turun, tidak akan ada kehidupan. Daun-daun hijau tidak akan bertumbuh. Kecuali jika hujan awal telah melakukan pekerjaannya, maka hujan akhir tidak akan menghasilkan benih yang sempurna. Jadi demikian kita bisa lihat secara pribadi, hujan awal adalah ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk menerima kebenaran, dan hujan akhir adalah proses pematangan rohani yang akan melayakkan seseorang untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung mengenai seruan nyaring. Nah, sekarang pertanyaan, apa seruan nyaring? Seruan nyaring adalah suara para malaikat yang mewakili otoritas yang besar yang menyerukan kejatuhan Babel. Wahyu pasal 18 ayat 1-4, Wahyu pasal 14 ayat 6-11, dan malaikat itu adalah simbol para utusan atau umat Allah yang mendapat kuasa untuk memberitakan Injil. Matius 24 ayat 14, Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Kemudian, bagaimana proses Roh Kudus itu dicurahkan? Saudara-saudara, pada akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan dengan kuasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Injil akan disebarkan dengan cepat sampai ke ujung bumi. Ribuan orang akan bertobat dalam satu hari, dan kasih karunia Tuhan serta kebenaran akan berdampak pada seluruh planet ini. Dengan cara ini, dunia akan diperingatkan
tentang Injil serta pengharapan yang ditawarkannya akan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada saat Pentakosta, pada pembukaan penyiaran Injil, sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Kemudian, bagaimana cara Injil ini dimasyurkan ke daerah yang tidak percaya Kristus? Saudara-saudara, menurut Kisah pasal 11 ayat 19 sebutkan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Di ayat 20 dia katakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian dalam ayat 21 dia katakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, di dalam Kisah pasal 13 ayat 4 disebutkan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Bagaimana penyebaran Injil menyebar ke seluruh pelosok wilayah orang-orang kafir? Pertama, karena terjadi penganiayaan. Kedua, para rasul atau para murid mula-mula menyebar lalu memberitakan Injil. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai mereka. Kemudian, Ellen G. White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 518, dia menyaksikan hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari sorga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Dari kutipan Ellen G. White ini, dapat kita simpulkan bahwa umat Allah di akhir zaman memiliki pengabdian atau komitmen untuk misi penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka bekerja melalui keterlibatan seluruh umat yang dipanggil atau total member involvement. Mereka akan diberikan kuasa disertai dengan tanda-tanda untuk kesembuhan orang sakit dan pertobatan banyak orang, seperti yang terjadi di zaman Pentakosta di mana gereja Kristen mula-mula dimulai. Sekarang kita tiba kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari bersama. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir dunia ini? Yang pertama, menurut buku Our High Calling halaman 340, kita harus mempelajari petunjuk-petunjuk besar tentang zaman di mana kita sekarang hidup. Yang kedua, menurut buku Maranatha halaman 161, kita sekarang harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita dapat dipersiapkan untuk pergumulan-pergumulan pada hari besar persiapan Allah. Yang ketiga, kita perlu membentengi pikiran kita dengan firman Allah. Menurut buku Kemenangan Akhir halaman 503. Yang keempat, kita perlu belajar untuk terus melihat kepada Yesus, penyempurna iman kita, sementara kita menantikan hari-hari tersebut. Menurut Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang kelima, menurut buku The Upward Look halaman 283, kita perlu berdoa dan bersedia bagi roh hujan akhir. Testimonies for the Church volume 7 halaman 14 dikatakan, mereka yang menempatkan diri mereka di bawah kendali Allah untuk dipimpin dan dibimbing olehnya akan melihat dengan jelas peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkannya untuk terjadi. Diilhami oleh roh Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kehidupan dunia, mereka tidak akan lagi berdiam diri dalam ketidakberdayaan, menunjuk pada apa yang tidak dapat mereka lakukan. Mereka dengan mengenakan perlengkapan senjata surgawi akan maju ke medan peperangan, bersedia melakukan dengan berani bagi Allah karena tahu bahwa kemahakuasaannya
akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Nah sekarang, apakah kita terlibat dalam hujan awal dan akhir dan bagaimana caranya? Nyonya White katakan dalam buku Acts of the Apostle halaman 55, tetapi menjelang akhir penuaian di bumi, suatu pencurahan anugerah rohani yang khusus dijanjikan untuk mempersiapkan gereja bagi kedatangan anak manusia. Pencurahan roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir. Dan untuk kuasa tambahan inilah orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan atas penuaian pada waktu hujan akhir. Sebagai jawabannya, Tuhan akan membuat awan-awan yang cerah dan menurunkan hujan lebat. Ia akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir menurut Zakaria 10 ayat 1 dan Yoel 2 ayat yang ke-23. Di sini kita bisa terlibat di dalam hujan awal dan hujan akhir sebab kecurahan Roh Kudus pada masa hujan akhir akan menyempurnakan pekerjaan yang telah dimulai oleh para murid pada hari Pentakosta sebagai awal dari kecurahan roh hujan awal. Nah sekarang bagaimana caranya agar Roh Suci dicurahkan kepada kita? Buku The Upward Look halaman 283 mengatakan, yang harus kita lakukan adalah menjaga agar bejana tetap bersih dan menghadap ke atas dan siap untuk menerima hujan sorgawi dan terus berdoa. Apa yang didoakan? Biarlah hujan akhir masuk ke dalam bejanaku, biarlah cahaya malaikat yang mulia yang bersatu dengan malaikat yang ketiga menyinari aku, berilah aku bagian dalam pekerjaan itu, berilah aku suara dalam pemberitaan itu, berilah aku menjadi kawan sekerja bagi Yesus Kristus. Marilah kita bersedia bagi peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, dan kiranya dengan bersandar kepada Allah dan berperisaikan firman kebenarannya, kita akan melewati pergumulan-pergumulan besar di depan kita dan kita akan mengalami kecurahan roh hujan akhir. Mari kita tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk hal itu. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan itu di dalam hati dan sanubari kami, supaya kami boleh bersiap bagi peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Kami akan mengalami kecurahan roh hujan akhir, dan kami dipersiapkan untuk memberitakan Injil keselamatan. Kami akan berdiri teguh dalam kebenaran, bersedia bagi hari Maranatha tiba. Tolonglah masing-masing kami, berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami akan boleh mewarisi kerajaan sorga pada hari Maranatha itu. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Engkau mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.